10. Sirosis hati. Sirosis adalah kondisi rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol. Bila terjadi selama bertahun-tahun, sirosis bisa menyebabkan gagal hati, sehingga hati tidak lagi berfungsi dengan baik. 9. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat ditularkan melalui ludah penderita. Faktor risiko tuberkulosis ini meliputi beberapa hal, yakni diabetes, infeksi HIV, berat badan yang lebih rendah, kedekatan dengan penderita, dan penggunaan rutin obat-obatan tertentu. 8. Dehidrasi akibat penyakit diare. Diare adalah saat seseorang buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari. Jika diare berlangsung selama beberapa hari, tubuh jadi kehilangan terlalu banyak air dan garam. Ini menyebabkan dehidrasi, yang bisa berujung pada kematian. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri usus yang ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. 7. Penyakit Alzheimer dan demensia. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Hal-hal itu dapat menyebabkan pasien rentan jatuh, mengalami kurang gizi, tidak dapat berkomunikasi, maupun terkena infeksi dan mengalami berbagai komplikasi lainnya. 6. Diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri tingginya kadar gula darah atau glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa. 5. Kanker pernapasan. Penyakit ini termasuk kanker bronkus, kanker trakea, kanker paru-paru dan kanker laring. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya jenis kanker ini termasuk asap rokok, partikel beracun, merokok, jamur di rumah dan racun lingkungan lainnya. 4. Penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Penyakit ini umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak, dan mengi. Dua kondisi yang paling sering berkembang menjadi PPOK adalah bronkitis kronis dan emfisema. Seiring waktu, penyakit ini akan makin memburuk dan berisiko menyebabkan penderitanya mengalami penyakit jantung dan kanker paru-paru. 3. Infeksi saluran pernapasan. Flu, bronkitis, tuberkulosis dan pneumonia adalah sumber infeksi di paru-paru. Virus dan bakteri jahat memasuki saluran udara, menyebabkan gejala utama seperti batuk, sesak napas atau sesak di dada, dan mengi. Jika tidak diobati, infeksi saluran pernapasan bawah dapat menyebabkan kematian. 2. Stroke. Stroke terjadi ketika arteri di otak seseorang tersumbat atau bocor. Hal ini menyebabkan sel-sel otak yang kekurangan oksigen mulai sekarat dalam beberapa menit. Saat terkena stroke, seseorang tiba-tiba merasa mati rasa dan kebingungan atau kesulitan berjalan dan melihat. Jika tidak ditangani, stroke dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang. 1. Penyakit jantung iskemik atau penyakit arteri koroner. Penyakit paling mematikan di dunia adalah penyakit jantung koroner atau disebut juga penyakit jantung iskemik. Penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke jantung menyempit. Jika tidak diobati, penyakit jantung dapat menyebabkan nyeri dada, gagal jantung, dan aritmia. Faktor risiko penyakit jantung meliputi banyak hal, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, riwayat keluarga, diabetes, dan kelebihan berat badan.